فذلك من ضمن رؤية التي وضعها سمو الشيخ ناصر والشراكة بين هالجانبين، جانب المنتخبات وجانب المسابقات وعلاقتهم المباشرة. ما قصرت ورفعت راسنا كلنا. يعطيك العافية. شهور الحرية كلها. الحمد لله. الحمد لله. All the staff for the hard work. We committed. We talked before the summer. I remember, coach. Permintaan sangat konyol. Takut diamuk supporter timnas. Federasi Sepak Bola Bahrain resmi meminta kepada FIFA agar laga Indonesia kontra Bahrain digelar di tempat netral. Bikin nyesek Federasi Sepak Bola Bahrain. Ini jawaban PSSI soal permintaan laga Indonesia kontra Bahrain digelar di tempat netral. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Federasi Sepak Bola Bahrain baru-baru ini mengeluarkan sebuah pernyataan resmi. Salah satu tuntutan mereka di laga tersebut adalah pertandingan kedua melawan timnas Indonesia nanti digelar di tempat normal dan bukannya di SUGBK. Pekan lalu timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Di laga tersebut timnas Indonesia ditahan imbang oleh tuan rumah Bahrain dengan skor 2-2. Hasil imbang ini memantik reaksi keras dari para pendukung timnas Indonesia. Pasalnya wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ahmed Alkal, dinilai berpihak kepada Bahrain dan membuat sejumlah keputusan yang merugikan skuad Garuda. Tidak terima dengan hal tersebut, para pendukung timnas Indonesia meradang di media sosial. Mereka menyerbu tidak hanya akun media sosial Ahmed Alkal, melainkan juga para pemain, ofisial, dan juga timnas Bahrain. Sehingga Federasi Sepak Bola Bahrain memberikan pernyataan terkait situasi tersebut. Melalui akun media sosialnya, Federasi Sepak Bola Bahrain mengutuk aksi serangan digital yang dilakukan oleh netizen Indonesia kepada pihak mereka. Mereka menilai apa yang dilakukan netizen Indonesia itu tindakan yang tidak terpuji dan melanggar asas sportivitas. Apalagi mereka mengklaim mendapatkan banyak sekali ancaman pembunuhan terhadap para pemain mereka. Itulah mengapa Federasi Sepak Bola Bahrain mengutuk tindakan netizen Indonesia dan meminta FIFA dan juga AFC bertindak dan memberikan perlindungan kepada mereka. Dalam pernyataan resmi mereka, Federasi Sepak Bola Bahrain juga menuntut AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan timnas Indonesia kontra Bahrain. Pertandingan ini rencananya akan digelar pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia sedianya akan menjamu Bahrain di SUGBK. Namun Bahrain meminta pertandingan ini tidak digelar di SUGBK, melainkan dipindahkan ke tempat netral. Ini disebabkan mereka takut mendapatkan ancaman keamanan dari oknum supporter Indonesia, sehingga mereka meminta laga ini untuk dipindahkan. Di sisi lain, merespon permintaan timnas Bahrain tersebut, PSSI pun langsung buka suara. PSSI juga berani memberikan garansi keamanan dan juga kenyamanan untuk timnas Bahrain. PSSI menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka untuk tim tamu, termasuk timnas Bahrain. Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta, karena sebelumnya kan bertanding di Bahrain. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain, karena bangsa kita ini bangsa yang ramah terhadap tamu. Jadi kita pasti membuat kenyamanan bagi mereka. Kemudian juga soal di media sosial, namanya kadang-kadang memang netizen Indonesia itu ramai, tapi sebenarnya mereka ramah dan baik-baik semua. Kehidupan sehari-harinya Indonesia ramah. Sangat terkenal bangsa kita bangsa yang ramah. Apalagi kita sudah membuktikan kok, pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dan semuanya terselenggara dengan baik. Keamanan, kenyamanan, semuanya. Berbagai event internasional di Indonesia, semuanya aman dan nyaman. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Jadi itu yang bakal kita buat surat ke AFC itu, yang diarahkan Ketua Umum PSSI ke kita, kata Arya Sinulinga. Tom Hye dibuat kesal dengan gaya bermain Cina saat menghadapi timnas Indonesia pada Selasa kemarin. Tom Hye menilai Cina hampir mirip dengan Bahrain, dan itu membuat timnya frustasi. Seperti diketahui, timnas Indonesia keok 1-2 dari Cina dalam matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia. Tom Hye yang masuk di babak kedua untuk menggantikan Marcel Gars pada menit ke-46 menjadi pencetak gol satu-satunya untuk timnas Indonesia pada menit ke-86. Tom Hye kemudian menyamakan Cina seperti Bahrain, lawan yang mengimbangi timnas Indonesia 2-2
dalam partai ketiga grup C di Bahrain National Stadium Rifa pada tanggal 10 Oktober lalu. Saya pikir ini agak mirip dengan Bahrain. Kami bermain melawan tim yang banyak membuang waktu. Mereka jatuh-jatuh. Mereka tidak benar-benar bermain sepak bola, kata Tom Haye. Secara statistik, timnas Indonesia sangat dominan. Tim berjulukan Garuda itu mencatatkan 76% penguasaan bola dan total 14 tendangan berbanding 5 tendangan milik timnas Cina. Witan Sulaiman menjadi salah satu pemain yang performanya paling disorot saat timnas Indonesia dipaksa menyerah 1-2 oleh tim tuan rumah Cina pada Selasa kemarin. Performa Witan Sulaiman dinilai berada di bawah standar. Pada Oktober 2024 ini, Witan Sulaiman selalu mendapatkan kepercayaan dari Sintayong untuk bermain dalam 2 laga timnas Indonesia, masing-masing melawan timnas Bahrain dan juga Cina. Dalam lawatan ke Bahrain, Witan Sulaiman sempat duduk di bangku cadangan sebelum dimasukkan pada menit ke-90 menggantikan Troy Strike. Witan bermain sepanjang masa injury time yang berlangsung hingga menit ke-99. Sayang, Witan gagal menjawab kepercayaan Sintayong. Pemain Persija Jakarta itu beberapa kali membuat kesalahan saat membuang bola yang berakibat serangan berbahaya dari Bahrain. Timnas Indonesia akhirnya harus kebobolan pada menit ke-99, sekaligus gagal meraih kemenangan yang sebenarnya sudah di depan mata. Menariknya, performa lawan Bahrain tersebut justru membuat Witan Sulaiman dipercaya turun sebagai starter saat timnas Indonesia melawat ke kandang Cina. Witan beroperasi di sisi kanan serangan timnas Indonesia. Ia banyak berkolaborasi dengan Asnawi Mangkualam sebagai sayap kanan dan Mesilgers yang sering ikut naik membantu serangan. Sayangnya kerjasama Witan dan Asnawi seringkali tidak efektif. Keduanya bahkan kerap kebingungan mencari posisi dan memberikan umpan ketika sudah berada di area lawan. Timnas Cina baru saja mendapatkan kemenangan mengejutkan atas timnas Indonesia yang lebih diunggulkan untuk menang. Sebelumnya timnas Cina mengalami serangkaian hasil buruk di bawah asuhan pelatih Branko Ivankovic. Hal tersebut rupanya memicu konflik internal di tim naga. Para pemain timnas Cina dikabarkan sudah tidak percaya lagi kepada Ivankovic. Pada laga melawan Australia, pelatih Ivankovic juga melakukan tindakan tidak biasa, seperti masuk ke terowongan terlebih dahulu tanpa menunggu pemain. Halaman 163 juga melaporkan Presiden Federasi Sepak Bola Cina, Song Kai, datang ke Australia bersama tim untuk mengevaluasi kemampuan pelatih Ivankovic. Sementara menurut halaman Sohu, kemungkinan besar pelatih asal Inggris berusia 63 tahun, yakni Colin Bell, akan menggantikan Ivankovic jika timnas Cina gagal menang melawan skuad asuhan Sintayong. Menariknya, ketika nasibnya berada di ujung tanduk, pelatih Ivankovic berhasil memberikan kemenangan perdana bagi timnya. Hal tersebut terjadi pada Selasa kemarin. Tidak tanggung-tanggung, timnas Cina mempermalukan timnas Indonesia dengan 2 gol sejak babak pertama. Dengan mengandalkan strategi bertahan dan serangan balik cepat, timnas Cina mampu mengatasi skuad Garuda. Saat ini Cina dan Indonesia punya poin yang sama, yakni 3. Tim naga hanya kalah dalam urusan selisih gol. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.